Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, nggak ada senangnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Nah kamu meri, itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi, lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000. Susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi, enggak, jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh Kak, yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah masalah. Jadi jangan pambekan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Terus, yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Mentaram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung. Celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Raos. Kenalilah dirimu. Merui gagasannya diri. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa dengar kalau bahasanya Surya Mentaram. Manusia tanpa ciri. Kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini. Baik ikatan senang susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat.
Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat, iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Iya kan, kalau dilihat orang lain jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Nah, iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, atau MUD, atau MA-nya. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-sedikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa pengertian. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik, itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Ada. Loh iya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak senang dan susah. Iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Jadi kamu cakep, kamu tidak cakep. Itu kan kamu merasa kalah. Akhirnya iri. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang. Merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya. Karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek, dianggap orang daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, nah iya kan harus begitu. Salamu dewe kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi ya itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Maka kita bisa tabah, bisa tatak kalau bahasanya Surya Mentari. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mutret, senang susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat. Tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi senang.
Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita senang terus. Tapi solusinya adalah pahami ritme senang dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu nggak cuma kalau ada kesedihan, pas senang juga harus tatak. Senang luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah. Nah itu tatak. Kalau nggak kuat tiba-tiba pingsan kamu. Itu dapat rumah. Nggak dapat rumah biasa aja. Lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah. Nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, boleh menti. Sumbangan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpah lagi. Ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Takut juga begitu. Jangan andai-andai, andai-andai kayak di hadis itu. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak. Aku masih culun sih dulu. Harusnya, itu salamat itu. Wis. Kamu akan sumpah sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, jangan-jangan kalau nabrak gimana? Wah, jangan-jangan kalau macet gimana? Kamu nggak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini. Wah, dulu ada yang jatuh di sini. Wah, dulu akhirnya nggak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Nggak usah khawatir. Hidup itu memang kadang senang, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada senang, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senangnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja, padahal yang nolak cuma satu, temenmu banyak, nggak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu nggak usah disesali deh, katanya Surya Mentara. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi. Ya, masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor, ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malah kan, kamu khawatir lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir, mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentara. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya
tahu kelemahan dan kelebihan kita yang semua dijelaskan tadi dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa benar. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non formal. Ya non formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya, diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan, maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat. Juru catat itu kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk. Kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan.
mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudomongso. Krudomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu tidak selalu jelek. Hasrat keinginan itu kan tidak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodomongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Jadi kesenangan dan kesedihan yang manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 ingin dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal. Dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Jadi kan mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Ya kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi. Kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Oh, tidak, ternyata di atas 3 bisa, ya berarti ya naik-naik dikit tidak apa-apa. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan senang dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu, itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu? Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak. S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, ya nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang, juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow. Nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yang beda mungkin hanya isinya.
Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri dia baru seneng kalau bisa membeli perusahaan, kalau kamu mungkin baru seneng kalau bisa ada yang traktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi seneng susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu seneng luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000, senengnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta sekarang. Itu sudah wow-nya banyak, wow wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkirnya juga sama. Ya tadi asal dapat 10.000 senang mungkin terus jadi mulur. Wah besok kesini lagi ya, tak cari orang itu lagi mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta. Wah ini dia ngasih 1 juta. Kenapa ya kok ngasih? Jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia. Dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri. Juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Minumnya. Loh, tapi kan ukurannya beda. Aku ngomong terus 2 jam, kamu cuma nongkrong di situ ketawa-ketawa. Kan beda levelnya. Jadi kita punya derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, tidak perlu iri juga, tidak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Jadi rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Oleh karena itu ketika implikasi sosialnya. Jadi pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur, mulur itu gini loh. Nah ini mulur. Kalau mungkret itu mungkret gitu. Oh, kamu ketawa. Isi kepalamu apa? Oke. Jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester, 3,5. Ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak. Selalu begitu, nggak pernah sudah punya pacar misalnya. Tadi pokoknya punya pacar syukur lah Pak. Dapat beneran. Biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Lo tadi cari ini yang penting ono. Saya ini mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Punya rumah benar. Wah, ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harus nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah. Levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah, ini kalau cuma satu tidak bisa. Anakku 3. Ini harus punya lagi. Ini kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih ingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti ingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periode.
Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres. Cara. Keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ini harus lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya yo punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya. Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tubuhnya kuda. Lalu begitu kan, kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi, yo rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, ya, nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus nggak putih nggak apa-apa, asal cakep. Nggak cakep juga, ya nggak apa-apa lah Pak, asal manis. Nggak manis juga, asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau terpenuhi dia mulur. Kalau nggak terpenuhi dia mungkret. Ingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, nggak apa-apa, asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak. Cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor, sepeda juga nggak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentara, adalah kebahagiaan itu molor dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, molor kan? Yang tadi tercapai ini kan senang. Tapi karena molor, ya sudah selesai senangnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak senang lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, mulur lagi. Dan itu manusia.